Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Rumi Custom GR tahun 2022. Mobil ini merupakan definisi dari mobil yang mungkin sering orang bilang sebagai baby Alphard. Iya, karena dia secara dimensi lebih kecil dibandingkan Sienta, tapi dia lebih besar dibanding K-Car. Jadi interiornya pun sesuai namanya, Rumi, dengan muka depan yang memang ala-ala Alphard yang dikecilkan. Plus, dia pun punya electric sliding door di belakang, jadi kemewahannya nggak kalah dari Toyota Alphard. Penasaran? Dan yes, secara space di dalam mobil ini memang terbukti sesuai namanya, roomy banget. Baris keduanya itu luar biasa lega sekali. Dan untuk urusan dapur pacu, dia pun tidak sekecil K-Car yang 660cc. Dia pakai 1000cc turbo serupa race yang terkenal lumayan durable. So kayak apa sih MPV kecil dari Toyota yang posisinya di bawah Sienta? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil boxy ala K-Car dengan muka yang seperti Toyota Alphard yang dikecilkan. Apalagi ini varian Custom GR, jadi udah dapat body kit dari Gazoo Racing. Nah untuk guys, Toyota Rumi Custom GR tahun 2022. Mobil ini sebenarnya tuh posisinya cukup menarik gitu ya di lineup Toyota, karena dia walaupun terlihat seperti sebuah K-Car, tapi secara dimensi dan kubikasi mesin itu lebih besar dari dimensi K-Car. Jadi mobil ini tidak bisa dimasukkan ke kategori Keiji Dosha. Dia posisinya ada di bawah Sienta dan menggantikan yang dulu mungkin namanya Toyota BB atau Daihatsu Ku gitu ya. Termasuk ini tuh mobil menurut gua paling banget cocok untuk dipanggil sebagai baby Alphard. Iya, karena secara bentuk boxinya, wajah depannya itu kelihatan banget seperti Alphard yang dibikin super deform alias dibikin chibi gitu ya. Cocok banget menggelar predikat baby Alphard. Dan diimpor langsung dari Jepang. Makanya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Daniel dan semua teman-teman dari Auto High yang udah ngizin kita untuk ngulas salah satu stok mereka yang menarik ini, yaitu Toyota Rumi Custom GR. Kalau kalian tertarik untuk meminang mobil ini ataupun mobil-mobil lainnya, di sini pun ada contohnya K-Car ini ya, Daihatsu TAF gitu. Kalian bisa langsung kontak aja Auto High di Instagramnya yang sebelah sini, ataupun kontak Om Daniel langsung di bagian bawah sini. Seperti itu. Nah, cerita sedikit mengenai Rumi, ini pun pertama kali keluar itu sebenarnya udah nggak baru-baru amat gitu ya. Pertama kali keluar tahun 2016. Dan dia sudah mengalami facelift sekali di tahun 2020. Jadi ini jatuhnya adalah Rumi yang facelift. Termasuk ini sendiri aslinya memang Daihatsu. Ya, jadi yang memproduksi mobil ini adalah Daihatsu. Makanya di Daihatsu juga ada mobil ini yang namanya tuh Daihatsu Thor. Kalau kalian pernah ingat, kita pun pernah nge-review Thor di awal-awal Laknas dulu. Silahkan tonton di sebelah sini untuk melihat versi yang Thor-nya gitu ya. Termasuk juga dia ada kembaran dari Subaru. Jadi dia kembar 3 gitu. Daihatsu Thor, Toyota Rumi dan Tank, serta Subaru Justy. Banyak sih di daerah Jepang gitu yang sering batch engineering gitu. Itu hal yang cukup biasa. Dan Rumi ini sendiri, kita bahas desainnya dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Nah, Rumi yang satu ini pun cukup spesial karena dia merupakan Rumi Custom GR. Jadi udah dapat body kit dari Gazoo Racing yang membuatnya tampil makin sporty lagi. Secara dimensi, kalian bisa lihat ya mungkin dari belakang gitu ya. Kalau ini tuh lebih lebar dibandingkan K-Car pada umumnya. Kalau K-Car kan dia tinggi dan dia gepeng gitu ya, kayak gini. Dia tinggi dan dia gepeng.
Tapi karena Rumi ini nggak masuk ke kategori K-Car, makanya bisa dibikin lebih bongsor, lebih lebar, dan mesinnya pun lebih besar. 1000 cc turbo, sama seperti yang digunakan di Toyota Race. Jadi ini tuh kalian bisa sebut aja sebagai Race MPV. Iya, versi MPV-nya dari Toyota Race. Oke, desainnya dari belakang sini. Dari atas, dia pun ada aksen two-tone. Kalian bisa pilih aksen two-tone. Jadi kalau two-tone dia ini sekarang black top kayak gini. Udah ada aksen integrated terus spoiler yang tipis. Dan kerennya, ini third brake stop lampnya tuh bener-bener keren banget. Karena dia panjang banget dari kanan sampai kiri. Sehingga membuat dia terlihat makin lebar lagi. Kemudian kaca sudah dari defogger dan wiper pun sudah rapi. Jadi khas CBU Jepang gitu ya. Desain belakangnya memang cukup flat, khas dengan MPV mini dari Jepang, tapi ada banyak tarikan-tarikan garis yang membuatnya tampil dinamis dan tidak polos. Badging hanya ada Rumi saja di bagian sini, dan ini pun bikin kita penasaran apakah interiornya serumi itu, sehingga mobil ini bisa dinamakan Toyota Rumi. Dan ini pun karena dia custom, ya, udah ada aksen chrome besar di bagian tengah sini, yang ini pun chrome-nya dual finish, yang atas dia chrome mengkilat, yang bawah dia chrome frosted, jadi cukup unik yang nge-housing logo Toyotanya di bagian sini, walaupun situ ada hal annoying-nya, ntar gue jelasin kenapanya. Bumper bawahnya, desainnya cukup ngejebleh, khas dengan desain MPV mini dari Jepang, dan ini dibuat makin ngejebleh lagi berkat adanya aksen body kit add-on dari Gazoo Racing gitu ya, jadi tampil makin ceper lagi. Dari safety, udah ada 2 titik parking sensor di belakang sewarna body, jadi udah lumayan, termasuk ada kamera mundur yang disematkan rapi di bagian sebelah sininya. Perlampuan, lampu plat nomor sayangnya dia belum LED, masih kuning kayak gini, dan dia hanya sebiji di tengah, tapi berhubung mobilnya kecil jadi ya oke lah. Termasuk, ini juga pembedanya dari Rumi yang biasa dengan yang custom, dia taillights-nya clear lens, alias dia Altezza style kayak gini ya, mikanya tuh clear. Dan secara desain, ini juga kelihatan terlihat seperti inspirasi dari Toyota Alphard, karena dia 2 garis yang naik ke atas kayak gini, walaupun dia nggak ke tengah kayak Alphard gitu ya. Tapi, untuk lampu senja, LED bar seperti ini, lampu rem LED dots di bagian sini, namun sayangnya untuk lampu sein dan lampu mundur dia masih bolam biasa. Atap two-tone dari sebuah mobil itu sukses memberikan ilusi bahwa dia akan tampil lebih ceper gitu ya, karena kan dia jadi black top. Dan ini dibikin lebih stylish lagi berkat adanya aksen floating roof. Jadi semua pilar-pilarnya dari depan sampai belakang sini sampai taillights-nya itu dibuat hitam. Jadi kesannya itu atapnya mengambang gitu ya, cukup unik. Dan di bagian bawah banyak garis-garis bodi yang memang cukup tajam. Termasuk untuk bagian bawah sininya, lagi-lagi dia kedatangan side skirt samping dari Gazoo Racing sewarna body, dan desainnya cukup simple, tapi sukses membuat mobil ini tampil makin ceper lagi. Ini ceper banget gitu ya, sekitar 5 jarian dari bawah. Door handle warnanya silver, dan tentunya pun dia udah ada akses keyless entry di semua door handle-nya, kedua di depan dan sampai kedua di belakang. Dan tentunya pintu belakangnya dia pun sudah electric sliding door, jadi udah sangat menarik, cocok banget sebagai baby Alphard. Untuk bagian spionnya, dia model pedestal, iya, jadi tidak dimount di pillar, dia dimount di body, ditarik ke belakang sedikit, sehingga blind spotnya bisa diminimalisir lagi. Spionnya pun sewarna body, ada lampu seinnya di sini, ini udah electric retract, auto retract, electric adjustment, termasuk juga di bagian spion yang sebelah kirinya, itu ada hal yang menarik yang Jepang banget, ntar gua bahas kenapa. Tapi di bagian bawah sini, walaupun dia mobilnya kecil kucrit kayak gini, dia udah ada kamera, karena mobil ini kameranya 360. Jepang memang cukup luar biasa. Kemudian pilar depannya, ini pun ada kaca yang tinggi banget, yang biasa kalian temukan di K-Car seperti Wagoneer Smile atau Tanto Custom gitu ya, seperti ini. Sehingga duduk di dalam, itu benar-benar sangat minim blind spot sekali. Cukup luar biasa. Oke, lanjut bahas kaki-kaki dari si Toyota Rumi Custom GR. Nah, secara desain ini pun sudah lumayan modern, karena kan sudah di facelift, dia multi-spoke two-tone polish kayak gini, diamond cut dengan warna hitam, jadi udah kekinian lah. Termasuk ini sendiri bannya, dia pakai ban Eco yang sering dipakai di Indonesia juga, yaitu Dunlop NA-Safe dengan ukuran 17555 R15. Iya, jadi pelek ini 15 inci, lumayan kecil gitu ya. Untuk pengereman, depan cakram, belakang tromol, masih normal banget di kelas-kelas seperti ini, tapi soal teknologi, kalian nggak perlu ragukan lagi, karena mobil ini kan CBU Jepang, pasti standar safety-nya juga standar Jepang. Yang standar-standar kayak ABS, EBD, BA gitu-gitu udah ada semua. Bahkan contohnya untuk Hill Start Assist gitu-gitu dia udah ada. Dan karena mobil ini sudah dilengkapi dengan TSS alias Toyota Safety Sense, dia pun udah lumayan canggih, kayak forward collision mitigation, lane departure warning gitu-gitu udah ada. Bahkan sampai adaptive cruise dia pun udah ada.
Dan sampailah kita ke bagian di mana mobil ini sering banget dijulukin Baby Alphard oleh orang-orang Jepang, yaitu bagian fascia depannya. Karena memang kalau kalian lihat desainnya, mulai dari lampunya nyambung ke grill yang model waterfall ngejeblek kayak bawah kayak gini, ini tuh memang desainnya tuh berasa seperti desain mini Alphard gitu ya. Ya cuma beda di desain grillnya aja. Kalau grillnya didesain mirip Alphard gitu, yang modelnya rame chrome-nya, pasti ini jadi lebih mirip Alphard lagi. Tapi sebelum kita bahas, gue pengen mention sedikit mengenai antenanya. Antenanya itu JDM banget, karena dia masih model short pole kayak gini, nggak main shark finan, dan dia di mountnya tuh offset gitu ya, ke sebelah kanan. Jadi cukup unik banget. Nah, di bagian depan, bonetnya memang terlihat sedikit lebih panjang dibanding K-Car yang rata-rata pesek, karena kan mesinnya sendiri 1000 cc turbo serupa race. Kalau ini bar yang warna body color untuk plat nomornya ini diitemin atau dikromin, ini jadi makin mirip Baby Alphard lagi gitu ya. Langsung grill nyambung ke bagian bawah. Desain bumpernya sama kayak di belakang, banyak lekukan-lekukan tajam yang bikin dia terlihat nggak polos untuk bodinya yang boxy. Dan di bagian bawah sini, nah ini body kit dari Gazoo Racing yang paling ngejebleh dibanding di bagian samping dan belakang. Karena ini body kitnya gondrong banget gitu ya, maju ke depan, dan ada aksen hitam-hitam, serta ada lampuan LED di bagian bawah sini yang bikin dia tampil ala-ala aftermarket look, lengkap dengan logo GR di bagian tengahnya. Walaupun di depan sini ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya ya. Nah, di bagian samping sini, dia sudah ada fog lamp housing-nya agak tinggi, dan ada LED bar lagi di bagian sini. Jadi LED bar itu banyak, ada satu di bawah, satu di fog lamp housing, dan satu di bagian atas gitu ya. Jadi udah rame lah. Termasuk fog lampnya juga, dia sudah LED projector, jadi udah nice. Untuk urusan safety, depan sini udah ada parking sensor 2 titik yang flush masuk ke desain si fog lamp housing ini, jadi udah rapi. Termasuk udah ada kamera depan yang juga menyatu di bagian sini, dan di bagian depan sini pun ada radar. Iya, kenapa? Karena kayak gue bilang tadi, mobil ini udah ada adaptive cruise control yang lengkap dengan TSS hingga ke bagian kamera-kameraan di bagian atas sininya gitu ya. Jadi secara safety, dia udah standar mobil Jepang banget. Nah, lampunya ini pun di atas sudah full LED. Bahkan kalau dari atas sampai bawah dia sudah full LED semua. Mulai dari DRL, strip di bagian atas sini udah ganteng lah. Dan di bagian dalamnya, ini ada banyak cluster LED multi reflektor yang udah kekinian banget. Walaupun belum proyektor, tapi ini cukup terang lah. Dan secara overall, desain dari si Toyota Rumi Custom GR ini menurut gua sudah merupakan mobil yang cukup ideal untuk dijual di Indonesia. Kenapa? Karena secara dimensi, dia nggak kekecilan kayak K-Car. Orang Indonesia kan kurang suka K-Car karena terlalu kecil bagi mereka gitu kan. Tapi dia juga tidak sebongsor Sienta ataupun Foxy. Jadi buat pakai sendiri dalam kota, nyetir sendiri itu masih enak banget. Ditambah lagi kan aksesibilitas kayak electric sliding door gitu-gitu, dia pun sebenarnya oke banget gitu ya. Dan mesinnya karena serupa race pun terbukti durable dan irit pula. Ini harusnya masuk resmi gitu ya, menurut gua sih seperti itu. Interior tampil simple, minimalis, dan penuh penyimpanan praktis khas dengan mobil JDM. Dan sesuai dengan namanya, baris keduanya terasa sangat roomy banget. Oke, lanjut bahas bagian interiornya. Pertama-tama dari pintunya, ini walaupun mobilnya kecil dan kucrit kayak gini, pintunya terasa lumayan berat dan solid, khas dengan mobil CBU Jepang. Dan yang keren, untuk memudahkan akses ke dalam, ini pintunya terbuka lurus 90 derajat. Iya, jadi aksesnya tuh sangat mudah banget untuk orang-orang yang bahkan bebelak atau handicap. Jadi oke lah. Nah, ini aja guys, interior dari si Toyota Rumi Custom GR tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan keunikan dari mobil ini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah, dan klik tombol merah Racing untuk subscribe ke channel Soto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah kehilangan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_aj untuk info dan hiburan otomotif terkini. Oke, seperti biasa, kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi kuncinya udah tipikal kunci Toyota Daihatsu kekinian, bentuk pebble kayak gini. Dia ada logo Toyota di atas dan ada 3 buah tombol di bagian bawahnya. Untuk tombol locknya yang logo Toyota, unlock di bawahnya, dan di bawahnya lagi ada 2 buah tombol untuk buka electric sliding door di bagian baris kedua. Sesimpel itu. Dan tentunya, ini pun sudah engine start stop button, ada di bagian kanan sebelah sini gitu ya. Sekarang kita pengen denger suara mesinnya kayak apa gitu ya. So, foot on the brake, kita start up dulu.
Nah, Auto Junkies, bicara soal udah berpacu, sebenarnya mesin dari si Toyota Rumi ini udah sangat familiar bagi orang Indonesia karena serupa dengan Toyota Race, yaitu 1000cc 1 KRVT 3 silinder DOHC turbocharged. Tenaganya 97 HP dengan torsi 140 Nm yang dimate ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 12,5 detik. Ia lebih pelan dari Race karena kan electric sliding door itu berat, tapi konsumsi BBM-nya masih cukup oke. Rata-rata dalam kota bisa dapat 1:12,5. Oke banget untuk sebuah MPV. Oke, lanjut bahas interior mulai dari build quality and materials. Memang di bagian depan sini dia masih full hard plastik semua, tapi kan kalau di Jepang ini mobil murah gitu ya, jadi cukup wajar di kelas seperti ini. Yang kita agak nggak suka adalah kepalsuan jahitan yang ada di bagian depan sini. Japanese should stop this trend. Ini sangat-sangat tidak estetik dan tidak keren untuk dilihat gitu ya. Kalau memang plastik, ya plastik aja, tidak usah dibikin jahitan-jahitan palsu. Tidak keren, not cool. Tapi at least yang cool dari mobil ini adalah kepraktisannya, karena seperti MPV mini dari Jepang itu tuh banyak banget storage space. Contohnya di bagian kanan kiri sini dia udah ada cup holder yang langsung di depan AC, jadi minuman kalian bisa tetap dingin, dan itu pun ada di bagian passenger dan ada di bagian driver juga. Jadi udah oke lah. Dia ada lagi open storage besar di bagian sini gitu ya. Ini sangat mudah buat nyimpen barang-barang, jadi sangat praktis. Di bawah masih ada glove box yang tidak soft opening tapi cukup gede, jadi udah cukup oke lah. Termasuk di bagian bawahnya ada tempat buat flare, tapi sepertinya lagi dicabut menunggu pembeli dari mobil ini, karena kan mobil ini tentunya masih for sale. Nah, di bagian tengah ini sebenarnya desainnya cukup quirky gitu ya. Kenapa gue bilang quirky? Karena dia bertingkat-tingkat gitu. Dan gue merasa kayak lubang AC yang di atas ini itu kayak afterthought gitu ya. Kayak mereka udah desain di sini, terus kayak kan ini ada lubang nih dua nih di bagian sini gitu ya, yang sekarang jadi lubang tempat penyimpanan yang di antara hazard. Gue rasa tadinya tuh AC di sini. Cuman kayak kehalangan shifter atau gimana gitu, atau mungkin karena AC-nya ngeblow ini jadi ngembun. Jadi akhirnya AC-nya dipindahin ke atas sini, sehingga bentuk dashboardnya mirip jadi kayak dashboardnya Luxio. Tapi kan kayak yang gue bilang, mobil ini kan buatan Daihatsu sebenarnya, bukan buatan Toyota. Nah, di bagian sini kalian dapat dua layar di bagian center konsolnya. Pertama-tama layar di bagian atas, masuk dulu Lex. Nah, di sini selain layar juga ada seat belt indikator lengkap hingga ke baris belakang. Jadi total ada 5 seat belt indikator. Nah, di tengah sini adalah MID-nya. Dan mostly information itu di display di sini, karena di bagian speedometer itu hanya ada display yang kalkulator seperti ini ya, yang kayak lagi-lagi kayak Luxio sih. Jadi semuanya itu udah lengkap di bagian sini. Contohnya kayak gini, ada derajat kemiringan ban bisa kelihatan langsung di sini ya, kayak di Fortuner baru gitu. Dan ini pun kalian kontrolnya di bagian setir sebelah sininya. Jadi mirip kayak MID yang kalian biasa pakai di Toyota gitu ya. Kalian enter. Nah, ini ada gambar Toyota Ruminya gitu ya, terus ada kayak lane keeping assist-nya gitu-gitu. Ini gear indikator, derajat suhu luar, ada jam, di bawah ada odometer yang kalian bisa trip A, trip B, odo lagi, dan di bagian atas ini pun ada MID yang contohnya ini kayak waktu kalian idling stop, kemudian kalian bisa lihat rekor idling stop, ada live kilometer per liter, ada average kilometer per liter, ada sisa range, dan ada untuk lihat warningnya. Kalau kita enter, ini warningnya cuma yang pas ini, kan banyak sekarang lagi nggak lurus. Kayak gitu aja, tapi ini dia full color, dan pas nyalain itu ada animasi yang menarik, sekaligus pas dimatiin juga, ntar kita kasih lihat pas di bagian interestingnya. Bawa lagi, kita masuk ke bagian infotainmentnya, dan ini cukup besar ya yang gue suka, jadi benar-benar gede gitu. Ini main menu seperti ini, ada NHK TV, dan ini not usable di sini tentunya, karena kan kayak contohnya kalau misalnya di kaca sini, ini ada antenanya buat TV-an gitu ya, tapi nggak kepake. Nah, kemudian di sini pun secara untuk medianya udah lengkap, ada radio, ada Bluetooth, ada TV, ada USB dan iPod, bahkan sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi udah lengkap lah. Udah lebih lengkap dibandingkan standar-standar Toyota yang lokal di sini. Udah nice. Nah, ke bawah lagi, kayak yang gue bilang, ini kan ada tombol hazard di tengah. Nih kanan kirinya tuh ada tempat penyimpanan yang gua rasa tadinya tuh buat AC gitu ya, karena ini mirip kayak lubang AC. Tapi oke lah. Kontrol AC-nya semua ada di bagian kiri sebelah sini. Dia sudah full digital dan ada display sendiri di bagian sini gitu ya. Untuk fan speed di bagian kiri sini,
dan untuk di tengah ada dial untuk diputar-putarnya. Kalau kita putar ke atas, itu dia bisa tembus 30 derajat Celcius yang artinya masih ada heaternya. Jadi masih lengkap. Arah sembur, lihat di sini, ini pun udah lengkap. Ada kepala kaki, kaki aja, kaki dan front defogger sudah ada, dan balik ke kepala lagi, serta ada shortcut untuk front dan rear defoggernya. Nah, di bawahnya lagi ada USB yang sebelah itu untuk charging 2,1 ampere, yang sebelah lagi input untuk multimedianya. Jadi kita buka sini dua gitu ya. Nah, termasuk bagian kanannya ada electric parking brake. Iya, jadi mobil ini udah lumayan canggih, udah EPB, termasuk ada auto hold juga. Nah, di kanan transmisi, mobil ini pakai CVT tentunya, dan dia straight shifter kayak gini, P, R, N, D, dan ada B. Iya, kayak kebanyakan mobil-mobil irit di Jepang ada mode braking kayak gitu ya. Jadi oke lah, terasa Jepangnya. Ke bawah lagi, ini ada banyak banget blank switches yang nggak tahu asli buat apa, tapi di bagian kiri ini ada 12 volt socket buat kalian nyolok sesuatu, dan di bawahnya lagi ini ada kayak bucket gitu ya, yang kalian bisa buka. Ini kayak gede banget, tangan gue bisa masuk. Ini bisa berguna buat nyimpen bahkan kayak Pringles gitu masuk ke sini gitu. Atau kalian bisa jadikan ini sebagai tong sampah juga bisa, karena ini lumayan versatile, sangat berguna sekali. Nah, ke bagian kirinya di sini pun ada hook buat kalian kayak gantungin belanjaan atau tas gitu ya. Jadi udah cukup oke buat para wanita. Dan dia model dashboardnya pun seperti kebanyakan mobil K-Car dan mobil mini MPV Jepang, dia floating dash. Jadi kalian bisa langsung pindah ke kiri kayak gini pun sangat mudah banget gitu ya. Interiornya jadi terasa makin lega lagi. Termasuk ke arah belakang, ini pun sebenarnya kayak semi captain seat gitu, karena di tengah sini dia tuh nggak ada center console sama sekali, cuman ada kayak open storage keras di bagian sini gitu buat kalian taruh sesuatu, tisu gitu mungkin bisa ditaruh di sini, tapi sisanya kalau anak kalian pengen jalan ke belakang ke depan gitu, itu bisa. Masuk ke bagian jok, dia pengaturan memang masih manual semua, lagi-lagi masih normal banget di kelas ini. Joknya pun masih fabric, walaupun ada aksen kulitnya, ntar gue jelasin kenapa, itu agak annoying sebenarnya. Tapi untuk joknya ini dia kombinasi antara hitam dengan biru gitu. Modelnya tuh wave kayak gini. Serta untuk bagian jok pengemudi dia dapat armrest. Jadi kayak jazznya Alex ya. Jadi armrestnya cuma sebelah. Ini berguna lah, walaupun armrestnya agak kecil, tapi buat nyetir dalam kota bikin pengemudinya lebih rileks lagi. Termasuk pengaturannya untuk bagian driver udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan udah ada seat height adjuster model pompa. Jadi mencari posisi mengemudi udah cukup mudah lah. Termasuk di kolong jok bagian passenger dia pun tetap dapat storage tray. Iya, kayak baki gini. Nah, buat kalian nyimpen sepatu atau sejenisnya bisa di sini. Jadi hidden dan rapi. Nah, setir, ini pun setirnya mirip seperti kebanyakan Toyota modern juga. Dia modelnya 3-spoke dengan aksen silveran kayak gini. Suara klaksonnya seperti ini. Masih sangat cupu, perlu diganti. Tapi pengaturan setirnya at least dia sudah bisa tilt dan belum bisa teleskopik. Ya normal lagi-lagi di kelas mobil seperti ini. Tapi untungnya setirnya sudah dilapis kulit, jadi dipegang udah cukup enak gitu ya. Dia grippy dan tight, termasuk udah banyak totombolan juga di bagian sini. Di bagian kiri ada tombol untuk audio steering switch berupa mode, sick track, volume, Bluetooth teleponi, voice command, dan untuk tombol kamera. Iya, karena memang mobil ini udah punya kamera 360. Kalau gue pencet tombol kamera atau gue masukin mundur, kalian bisa lihat di bagian tengah sini, itu dia langsung ngedisplay kameranya. Dan kameranya itu ada yang top view, serta juga ada yang rear view. Dan ini pun dynamic guidance line. Jadi kalau kita puterin setir, dia garisnya ikut muter-muter. Dan ini pun kalau kita pencet lagi, kita bisa ganti modenya ke yang curve view gitu ya. Bisa kelihatan di sini trotoar supaya kalian nggak grepes. Dan kalian bisa pencet lagi untuk yang front view. Ini untuk kamera depan. Dan tetap dynamic depan belakang. Jadi udah nice banget lah. Nah, di bagian sebelah kanan dari setirnya, ini tombolnya memang lebih sepi tapi sangat berguna. Pertama-tama ada sport mode, iya, seperti Velo, seperti race gitu, dia punya sport mode gitu ya. Termasuk dia pun ada tombol untuk cruise control yang sudah dilengkapi dengan adaptive cruise. Iya, jadi kalau bisa nyalain di sini, kalian bisa lihat di bagian MID pixelated yang di bagian speedometernya, ini memang lebih khusus buat ngedisplay adaptive cruise-nya ya, karena kalian bisa atur jaraknya di bagian sini dari 3 jarak yang ada. Nah, speedometernya simple banget. Dia bener-bener ya udah cuman 2 ring, ada birunya di bagian kiri tachometer, di bagian tengah
Untuk speedometer sampai 180 km per jam, sangat JDM sekali. Udah seperti itu aja. Sisanya informasinya kan kayak gue bilang, ditaruh di bagian MID besar yang full color di bagian tengah sini. Nah, di bagian kanan, selain cup holder yang tadi gue bilang, dia pun ada banyak banget tombol-tombol. Selain engine start stop, di sini pun ada tombol untuk membuka 2 electric sliding door di belakang, dan di bawahnya lagi ada tombol-tombol buat ngatur-ngatur TSS-nya, mulai dari matiin forward collision mitigation, untuk matiin traction control, dan ada juga buat nyalain dan matiin idling stop. Iya, karena kan mobil ini sudah punya idling stop. Dan di bawahnya lagi ada tombol buat matiin parking sensornya. Untuk perlampuan dia sudah auto, dan bahkan karena dia ada TSS jadi sudah auto high beam, so really nice. Walaupun wipernya dia belum auto, jadi masih biasa aja. Door trim dari atas sampai bawah dia full black, lagi-lagi ada aksen jahitan palsu yang sebenarnya kita kurang suka gitu ya. Itu pretentious, tapi yang kita suka untuk aksen fabric di bagian pintunya itu warna biru loh. Jadi dia beda dengan aksen fabric yang ada di jok. Kalau di jok kan birunya aksen, kalau ini dia full blue gitu ya, warna navy. Walaupun sayangnya untuk tempat kalian taruh tangan justru malah keras ya. Jadi kalau kalian taruh tangan di situ, kalian ketok-ketok gitu ya, itu keras gitu. Aksen silver besar, dan di bawahnya lagi ada tempat buat naruh bottle holder dan door pocket di bagian belakangnya. Dan untungnya untuk bagian speakernya selain di bawah, dia pun udah ada tweeter di bagian atasnya, jadi suaranya udah cukup rata. Dan kalau kalian lihat di bagian atas ini, kayak yang gue bilang di luar gitu ya, ini tuh blind spot cornernya tuh hampir nggak ada, karena ini ada kaca besar yang bisa kalian melihat keluar ke pojok gitu, sehingga pilarnya itu terasa lumayan tipis. Ke atas, kaca tengah masih day night view yang manual kayak gini gitu ya, lagi-lagi it's not expensive di Jepang. Dan di atas ada 2 buah lampu baca yang masih bohlam biasa seperti ini, dengan 2 buah sun visor yang gede banget. Ini gedenya setalenan, iya sumpah. Kalau kalian copotin ini bisa dijadiin talenan karena ini tuh gede banget ya. Saking gedenya, kaca di tengahnya itu jadi kelihatan kecil. Ini kaca ukuran normal gitu ya. Ada card holder, dan kalau kalian buka dia udah ada kaca, memang belum ada lampu vanity-nya. Sebagai sebuah baby Alphard tentunya udah kudu wajib mesti ada electric sliding door di baris keduanya. Dan ini pun membuat akses ke belakang jadi sangat mudah, termasuk ada grab handle di bagian pilar depan yang bantu tarik badan naik. Walaupun mobil ini tergolong sangat ceper gitu ya, kalian naik sendiri pun dengan sangat mudah itu bisa. Tapi kan mungkin ada pengguna yang lansia atau mungkin yang masih anak-anak gitu kan. Makanya di sini grab handle-nya pun 2 titik. Jadi ada yang di bawah untuk anak-anak, yang di atas mungkin untuk lansia. Jadi cukup unik lah. Nah, jadi begini rasa duduk di baris kedua dari si Toyota Rumi Custom GR tahun 2022. Dan ini jok udah gue set ke posisi muda, gue tingginya 170 cm. Dan memang gue harus akuin nama Ruminya itu checks out. Iya, jadi dia tidak bohong, karena memang mobil ini terasa sangat roomy. Ini ke depan masih ada 5, 10, 15, hampir 20 jari. Jadi memang sangat lega alias sangat roomy sekali. Dan untuk headroom sama, karena dia model tall box, masih ada lebih dari 5 jari. Memang jadi terasa sangat lega untuk ukuran MPV yang dimensinya sekecil race ini. Dan jok baris keduanya pun dia sama kayak yang di depan. Jadi dia kombinasi antara fabric hitam dengan aksen wavy warna biru di bagian tengahnya. Dan termasuk juga udah ada ISOFIX tethering point, 2 titik di bagian belakang sini yang memudahkan kalau kalian pengen bawa child seat. Jok ini pun masih bisa dimaju mundurin. Iya, jadi kalau kalian ini posisi paling mundur, kalau kita majuin pengen gedein bagasi belakang, itu masih bisa gitu ya, seperti ini gitu kan. Tapi ya tanpa kalian majuin pun bagasinya udah gede. Jadi ya udah taruh di posisi paling belakang aja. Dan yang gue suka lagi, joknya ini tuh nggak buntung di sini kayak kebanyakan mobil. Jadi model tuh kayak waterfall gini ya, sampai ke bagian bawah sini. Jadi kalian tuh tertopang sampai betis kalian. Jadi duduknya tuh enak gitu. Bener nyaman banget. Sekaligus kalian di belakang sini dapat 3 buah headrest yang bisa dinaikin. Jadi kalau kalian pengen bawa 3 orang, taruh tengah, itu pun ya masih bisa lah. Walaupun mobil ini nggak lebar-lebar amat gitu ya, cuman sedikit lebih lebar dari K-Car, tapi masih muat. Dan enaknya juga, jok baris kedua ini masih bisa di recline. Dan kalau di recline, recline-nya itu bisa anjay banget. Jadi kayak bisa ini kayak chaise longue gitu. Jadi kalian terasa seperti Victorian prostitute. Nah, di sini
nyaman banget sih. Bener-bener maksudnya nggak berasa kayak sebuah MPV kompak kecil dengan harga yang terjangkau gitu ya. Kalau kalian hari-hari ditransport pakai mobil ini gitu, udah cukup banget menurut gua. Ini nyaman banget gitu, udah enak gitu ya. Walaupun memang di bagian tengah sini tidak ada armrest sih, jadi ya well seperti itu aja. Kemudian untuk urusan penyimpanan, kalian dapat satu buah seat back pocket di bagian jok passenger depan, karena di bagian driver dia tidak ada ya, cuman sebelah. Sekaligus di bagian door trim ini dia flat, tidak ada apa-apa lagi gitu. Cuman at least tidak seperti Staria atau Evalia, ini power window jadi bisa dibuka. Walaupun dibukanya cuma setengah ya cukup wajar, tapi at least bisa dibuka. Dan kalau kalian misalnya butuh privacy lebih, ini bisa dinaikin untuk menjadi passenger blocker. Jadi again mewah gitu ya, terasa seperti mobil yang premium. Dan tanpa passenger blocker ini pun kalian sebenarnya udah mendapat privacy lebih di bagian belakang sini. Kenapa? Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan privacy glass. Kalian kaca depan, kaca samping sini itu lebih terang, sedangkan kaca baris kedua, kaca belakang sini gitu ya, sampai ke kaca bagian belakang itu lebih gelap karena ya efek privacy glass. Kemudian di bagian kanan kiri dari baris kedua kalian dapat amenities penyimpanan berupa cup holder, 2 buah di bagian sini gitu ya. Dan bahkan yang di bagian sini dia lebih lega lagi karena bisa diakses bahkan sampai ke bagian bagasinya. Di atas dapat grab handle, tapi udah seperti itu aja. Sayangnya mobil ini tidak punya sunroof. Kalau punya sunroof atau panoramik pasti bakal lebih ciamik lagi. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Toyota Rumi Custom GR. Kita udah buktikan kalau interior beneran roomy, tapi apakah bagasinya serumi itu juga? Nah, untuk bukanya, dia ada electric button di bagian sini. Semudah itu. Nah, dan memang ini posisi jok udah paling mundur ya, dan dia masih ada ruangan di sini sekitar 2,5 jengkal. Jadi memang terbukti bagasinya juga tergolong lumayan roomy untuk bodinya yang sangat kompak ini. Ini kalau kalian pengen taruh 1 koper large masih bisa, atau 2,5 koper cabin pun masih masuk di bagian sini. Kemudian ini sendiri dia ada beberapa amenities, contohnya seperti hook di bagian samping-samping, ada lampu pula di bagian sini untuk menerangi gitu ya, dan ada lampu juga di bagian atas untuk menerangi ke bawah. Jadi udah komplit lah. Termasuk ini sendiri memang dia false floor gitu ya, kalian bisa lipat ke atas. Nah, ini bakal nge-reveal kayak hidden storage, dan bahkan ini false floor-nya ada kayak hooknya gitu ya. Jadi kalian bisa cantelin ini di bagian headrest sebelah sini, sehingga kalau kalian lagi ngerjain sesuatu di bawah, ini bakal ketahan begini. Jadi Jepang banget lah. Dan di bagian sini itu dia hard plastik yang ada pattern gelombangnya kayak gini. Jadi kalau kalian pengen taruh sepatu yang kotor atau barang-barang yang kalian paling habis pakai piknik bisa taruh di sini, ini gampang buat dibersihinnya. Dan ini yang buat nahan tadi supaya dia flat floor, ini pun bisa dibuka untuk nge-reveal hidden storage. Memang nggak dalam-dalam amat, tapi di sini kalian bisa taruh beberapa barang-barang yang lumayan kecil gitu ya. Jadi udah lumayan oke lah. Kemudian di bagian kanan kirinya tetap dapat open storage yang tadi kalian bisa pakai di baris keduanya, termasuk di bagian kanan sini ada lampunya juga. Jadi ini lucu banget, lampunya bisa nyalain dan matiin. Jadi kalau kalian pengen taruh barang segala macam itu udah bisa dengan sangat mudah dan gampang banget. Termasuk kalau kalian butuh bawa barang yang lebih banyak lagi, tentunya jok baris kedua ini bisa dilipat ke depan 60-40 dengan mekanisme yang sangat pintar. Iya, pertama-tama ini dilipat dulu. Nah, kayak gini sebenarnya bisa. Kalau udah bisa taruh barang di bagian atas ini, taruh koper gitu-gitu udah muat. Tapi kan ini tidak flat ya. Sedangkan tadi kan gue bilang ini bisa completely flat. Nah, caranya ini tuh sebenarnya mirip kayak diving seatnya Sienta. Kita ke depan dulu. Di bagian depan sini itu ada strap kecil yang kalian bisa tarik untuk nyopotin base joknya. Tarik kayak gini, ini bisa diangkat. Dan ini bisa dikedepanin kayak gini. Nah, ini pun berlaku untuk kanan dan kirinya gitu ya. Dan kalau ini udah di-flatin ke depan kayak gini, ini jadi full completely flat sampai ke baris kedua, sehingga praktikalitasnya meningkat dengan drastis. Kalian bisa slide item langsung ke bagian sini tanpa masalah dan sangat mudah sekali. Dan pastinya karena dia ada partial shock di sini, dia pun jadi nggak ada load lipnya. Kalian bisa langsung tarik barang di sini dengan sangat mudah tanpa harus diangkat sama sekali. Ditambah lagi openingnya besar dan dia sangat rendah seperti ini. Jadi kalau kalian pengen masukin barang, ngangkatnya pun nggak perlu tinggi-tinggi amat. Dan kalau kalian pengen nutup, di bagian atas ini ada coakan buat kalian taruh tangan. Jadi tangan kalian nggak harus kotor megang body yang ada di luarnya.
Dan karena ini CBU Jepang, nutup pintu dan bagasinya pun suaranya tuh Jepang banget. Jadi blep gitu. Sangat berkualitas. Walaupun ya cocok buat Indonesia karena lega dan praktis, namun karena harganya fantastis pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di Toyota Rumi Custom GR. Sebenarnya kita udah cukup suka garnish chrome besar yang ada di bagian belakang si Rumi Custom GR ini, membuatnya tampil lebih premium dan makin mirip sebagai Baby Alphard. Tapi ada satu hal yang disayangkan, yaitu bagian wipernya. Karena wipernya tidak ditaruh di kaca, dia ngebelok ke bagian bodi sebelah sini. Alhasil di bagian garnish chrome-nya ini ada coakan untuk wipernya, kayak logo Nike gitu ya, yang bikin garnishnya ini jadi nggak simetris antara kanan dengan kirinya. Ini agak mengganggu orang yang OCD gitu ya. Termasuk di bagian bawah sini, walaupun dia ada coakan di body kitnya untuk muffler, tapi dia tidak ada muffler cutternya, jadi coakannya bolong gitu. Toyota bilang jok dari mobil ini tuh partial leather, alias kombinasi antara fabric dengan kukulitan gitu ya. Tapi kukulitan yang ada itu cuman segede cakwe, ya, cuman di sini doang. Jadi cuman satu strip aksen ini bahkan. Dan pastinya salah satu hal yang paling annoying untuk para calon pemilik Rumi di Indonesia adalah ground clearance-nya, terutama untuk yang udah dikasih body kit ngejebleh jijiaran kayak gini ya. Ini ceper banget. Kalian bisa lihat di sini cuma sisa 5 jari ke tanah yang membuat si Rumi Custom GR ini lebih ceper dibandingkan BMW 7 Series. Jadi mobil ini lebih ceper dari sedan. Karena jalanan Indonesia itu kan hancur lebur gitu ya. Kalau pakai ini, body kit GR ini pasti akan hanya bertahan 3 hari. Namun tenang, karena sebagai sebuah MPV kompak yang dijuluki Baby Alphard pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota Rumi Custom GR. Uniknya untuk si Rumi ini, Toyota tuh kayak membuat maskot gitu ya, yang melambangkan eco-friendliness-nya dia. Jadi pas kalian startup dan matiin mobilnya, bakal kelihatan di sini nih. Jadi pertama sekarang gua startup, bakal ada makhluk seperti kalkun, bebek, atau nah masuk gitu ya. Let's go gitu. Jadi itu lucu banget. Dan begitupun pas gue matiin, dia bakal kayak ngukur seberapa eco kita sudah berkendara. Nah kita matiin, kelihatan kayak buntutnya lepas jadi bunga. Nggak ngerti sih, sebenarnya agak aneh gitu ya. Cuman ini mengingatkan gue Toyota in its quirky days zaman dulu. Walaupun mobil ini udah punya kamera 360, tapi spion di bagian sisi passengernya tetap mempertahankan hal menarik yang Jepang banget. Dia ada kayak blind spot mirror kayak gini ya. Yang satu itu buat ke bagian curve view depan sini supaya kalian nggak grepesin pelak depan. Yang satu lagi buat ngeliat ke curve view belakang gitu, sehingga ini nggak hancur side skirt dan pelak belakangnya. Dan yang bikin lebih menarik lagi, kamera yang ada di bagian sebelah passenger sini untuk bagian spionnya itu ada di bawah dari blind spot mirrornya ini gitu. Jadi mereka tuh kayak extra safety banget. Tadi pas bahas bagasi, mungkin kalian bingung kok mobil ini nggak punya spare tire atau ban serep atau bahkan toolkit gitu ya, nggak ada gitu kan. Memang si Rumi ini dia udah nggak pakai ban serep lagi, tapi toolkit tuh lengkap, bahkan sampai tire repair kit pun ada. Disimpannya di mana? Di bagian bawah kaki passenger sebelah sini. Kalau kalian lihat di sini tuh ada strap ya. Nih, ini strap buat ngangkat ini. Nah, weh, ini tuh lengkap banget. Mulai dari dongkrak, tow hook, kunci gitu ya, sampai ke tire repair kit udah ada di sini. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu jadi sedikit fun impression mengenai Toyota Rumi Custom GR tahun 2022. Menurut kita, mobil itu sebenarnya cocok banget untuk mengisi pasar Indonesia gitu ya. Kenapa? Karena dia memiliki formula yang cocok untuk para orang Indonesia. Orang Indonesia itu suka mobil yang lega, suka mobil yang nggak terlalu gede, jadi enak buat disetir sendiri, dan pastinya suka mobil yang tampangnya itu terlihat mahal. Mobil ini dengan fascia ala Baby Alphard memang sudah terlihat lumayan premium, apalagi dengan electric sliding door di belakang yang membuatnya juga terasa seperti mobil premium, dan interiornya leganya sangat luar biasa. Walaupun secara luaran mobil ini lebih kecil dibandingkan Sienta, ukurannya cuma kurang lebih se-Toyota Race gitu ya, jadi pastinya di bawah sendiri pun masih sangat enak, cocok banget buat Indonesia. Asalkan harganya masuk. Iya, kenapa gue bilang? Karena untuk unit impor CBU Japan seperti ini, pastinya harganya lumayan fantastis. Harganya berapa?
kalian bisa langsung tanya ke teman-teman kita dari Auto High. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Om Daniel dan teman-teman dari Auto High yang udah izin kita untuk ngulas si Toyota Rumi Custom GR ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk nanya harganya atau untuk nanya mobil-mobil stok Auto High yang semuanya sangat luar biasa, silahkan kontak Auto High via Instagram di sebelah sini atau langsung kontak Om Daniel via CP-nya di bagian bawah sini gitu. Karena harganya cukup fantastis yang jelas ya. Jadi bukan untuk kaum mendang-mending, tapi menarik banget untuk kalian miliki seperti itu. So, thank you banget Auto High dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami lakna_jangki sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil langka yang mungkin jarang direview oleh reviewer lain seperti ini gitu ya. Oke, sekian aja untuk si Toyota Rumi Custom GR yang menurut kita sangat menarik sebagai baby Alphard ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and fast.